Di tahun 60-an, pada saat Amerika dilanda berbagai konflik sosial politik, perang Vietnam, maraknya obat-obat terlarang, dan ateisme yang merajalela, Gloria Gaynor, sang penulis lagu, melahirkan anaknya. Di tengah kekhawatiran akan masa depan anaknya, Tuhan menguatkan imannya sehingga menginspirasinya untuk menulis sebuah lagu yang berbunyi, "Sungguh indah menimang bayiku, rasa bangga dan penuh suka, namun lebih terasa damai. Anak ini akan hadapi esok yang tak pasti, sebab Kristus hidup."
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita jumpa lagi di kebaktian doa ICLE. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, saya percaya Tuhan memeliharakan kita semua. Bersyukur malam ini kita masih dapat bersekutu, walaupun kita semua tetap tinggal di rumah masing-masing. Namun kita percaya bahwa di mana ada 2 atau 3 orang bersekutu, Dia akan hadir. Itu janjinya yang kita pegang teguh. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat panggilan beribadah malam hari ini. Ayat firman Tuhan terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dengan tetap berdiri, mari kita akan naikkan satu pujian yang akan mempersiapkan kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita akan pujikan, Yesus, aku cinta padamu. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Yesus, aku cinta padamu. Yesus,
Aku cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Ya Tuhan, benar seperti apa yang kami pujikan. Firman-Mu ya dan amin. Dan Engkau menopang kami di saat dalam pergumulan. Engkau juga adalah jaminan hidup setiap kami yang percaya, dan kami ingin dapat hidup lebih mengasihi-Mu. Kami juga mengucap syukur malam ini masih dapat bersekutu dalam segala kesibukan dan kelelahan kami. Engkau memberi kepada kami kekuatan yang baru. Ampuni segala dosa-dosa kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga dapat kami mengerti dengan jelas untuk kami dapat melakukannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat 1-15 dan juga 35 sampai yang ke-37. Dan saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes pasal 6, ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 2 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyaknya yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadi Dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri.
Lalu berikutnya, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-37. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Demikian Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, di awal pasal 6 kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu sudah melakukan banyak sekali mukjizat. Entah itu mukjizat menyembuhkan banyak sekali orang sakit, mengusir setan, mengajar firman Tuhan, dan juga banyak sekali lainnya. Karena itu banyak orang mengikutinya, mereka itu mencari Tuhan Yesus dan ingin tahu siapa sih Tuhan Yesus ini. Nah, maka dari itu dikatakan banyak orang tuh berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus menjadi trending topik yang pertama yang dibicarakan oleh banyak orang. Pasti kabar itu cepat sekali beredar, apalagi Tuhan Yesus pada saat itu dapat menyembuhkan penyakit. Banyak orang-orang yang sakit itu yang mungkin tidak bisa disembuhkan sekalipun. Nah, dengan Tuhan Yesus maka dapat disembuhkan. Nah, pasti banyak orang-orang yang juga bergumul secara kesehatan, sakit udah lama, aduh ini sudah sakit sudah lama ini. Lalu dia tahu dengar berita ini, tentu dong dia mau dapat kesembuhan. Nah, maka dari itu mereka datang kepada Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus. Tapi ada juga beberapa orang, grup-grup lain, yang benar-benar mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh mau mengenalnya. Tetapi ada juga grup-grup yang lain, kalau kita melihat di dalam Alkitab, yang mau mengikut Tuhan Yesus, kenapa? Karena ingin menjatuhkannya, mau cari kesalahannya. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang berbondong-bondong datang dengan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Maka dari itu, ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, dicatat bahwa ada 5.000 orang laki-laki saja yang dicatat ya, belum termasuk perempuan dan juga termasuk anak yang mengikutinya. Dan setelah mendengar Tuhan Yesus, para pengikut Tuhan Yesus itu lapar dan juga perlu makan. Sama seperti kita, pasti kita juga perlu makan, betul? Nah, ketika dicari makanan, wah, makanan apa yang mereka punya? Ternyata hanya didapati hanya 5 roti dan 2 ikan saja. Bayangkan, 5 roti dan juga 2 ikan. Ini seharusnya paling cuma dimakan oleh 2 orang saja. Ini tidak berarti lah buat 5.000 orang dan juga ribuan orang lainnya. Sedikit sekali. Kalau misalkan saja 5 roti dan juga 2 ikan ini yang seperti di gambar ini dibagi kecil-kecil untuk 5 orang saja, pasti kita pun tidak terlalu kenyang, bukan? Kita pun mungkin masih akan lapar lagi, kita mau cari lagi makanan yang lebih banyak lagi. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau mau mengadakan pesta, pasti biasanya kita akan memikirkan berapa banyak yang makanan yang harus kita beli untuk para tamu. Makanan apa yang baik ya buat mereka? Nah, kita boleh ngitung-ngitung nih, biaya-biaya besar yang kita harus keluarkan untuk membeli makanan untuk para tamu. Dan kalau bisa, biasanya kita itu selalu kalau bisa makanan itu lebihan deh. Jangan sampai kekurangan. Karena kalau kekurangan itu biasanya malu, masa sampai tamunya itu lapar. Nah, pas kita mau cari yang terbaik untuk para tamu. Itu pun kalau kita mau mengadakan pesta atau perjamuan di rumah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkan pada saat itu ada 5.000 orang laki-laki plus ya nanti ada istrinya, ada juga anaknya. Dan mereka itu kelaparan dan mereka membutuhkan makanan dan hanya ditemukan hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi di tengah situasi yang terlihat mustahil itu di mana mereka harus membagikan makanan kepada mereka, Tuhan Yesus melakukan satu mukjizat yang luar biasa. Dia mengambil 5 roti dan juga 2 ikan ini. Dia akhirnya membagikannya kepada mereka semua. Alkitab mencatat bahwa orang-orang itu makan sampai mereka kenyang dan masih sisa 12 bakul.
Mereka makan sampai kenyang loh. Bukannya mereka setelah makan, ya masih lapar, masih mau nambah lagi. Tapi Alkitab mencatat bahwa mereka makan sampai kenyang, bahkan ada sisa. Setelah orang banyak itu melihat mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita lihat respon dari mereka. Respon dari mereka kita lihat di dalam ayat yang 14. Katakan bahwa ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu akan hal ini, bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu Saudara, banyak orang melihat Tuhan Yesus itu begitu luar biasa pada saat itu. Bayangin, dia bisa melipat gandakan makanan ribuan, dari yang cuma 5 roti 2 ikan bisa kasih makan sampai kenyang, sampai sisa. Nah, kalau kita menjadi pengikutnya, wah, kita pasti tidak akan kelaparan lagi. Banyak makanan gratis. Pasti kita tidak lagi kekurangan. Kebutuhan yang primer kita, yang buat tubuh kita itu kita tidak lagi kekurangan. Nah, kalau kita menjadikan dia raja, maka pasti kita hidupnya berkelimpahan. Kalau kita sakit pun, kita bisa cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, banyak sekali pengikut-pengikut Tuhan Yesus berpikir bahwa, wah, Tuhan Yesus ini benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia. Ayo, kita jadikan dia jadi raja saja. Kita paksa dia. Ganti raja dengan yang sekarang. Kita biar hidupnya lebih baik, lebih tenang, lebih subur. Nah, Saudara, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa yang mereka cari, para pengikut-pengikut ini, bukanlah pribadi Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Saya ulangi lagi, para pengikut-pengikut itu, mereka itu tidak mencari pribadi Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup mereka. Tetapi yang mereka cari adalah apa? Kesembuhan, kelimpahan, kenyamanan, roti untuk makan. Maka dari itu Tuhan Yesus dikatakan pergi ke gunung seorang diri. Supaya jangan orang mencari dia. Hanya untuk memuaskan keinginannya saja. Saudara-saudara, di dalam perikop ini, setelah itu di dalam ayat yang ke-25, kalau kita baca berikutnya, dikatakan bahwa para pengikut-pengikut ini akhirnya bertemu lagi dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tahu, yang mereka cari adalah roti yang berkelimpahan, mujizat, dan juga tanda-tanda yang fantastis. Tapi tidak tertarik dengan mengenal Tuhan. Setelah itu di dalam ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu, roti adalah makanan yang umum, tidak hanya bagi mereka, orang Yahudi, tetapi kepada buat kita semua. Saya yakin kita juga sering sekali makan roti. Setidaknya sebulan ada sekali, atau mungkin ada yang dari kita seminggu sekali makan roti. Tapi buat mereka itu, roti itu ada satu peristiwa yang menarik. Karena pada saat itu, waktu itu nenek moyang mereka, ketika mereka di padang gurun, Tuhan selalu menyediakan roti setiap hari bagi mereka. Maka dari itu mereka mau mengikut Tuhan Yesus, karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan mujizat itu. Mereka tahu Tuhan dapat memuaskan keinginan juga kehidupan mendasar mereka, yaitu makanan. Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa roti yang mereka makan dari nenek moyang mereka itu adalah pemberian Allah. Itu merupakan satu tanda bahwa Tuhan itu memelihara hidup mereka. Tapi apakah benar? Benar bahwa Tuhan itu hanya sanggup memenuhi kebutuhan fisik mereka saja, hanya untuk makan saja. Bapak Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah roti hidup. Ini adalah satu ungkapan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dapat memuaskan hasrat jiwa yang sepenuhnya. Kita tidak akan pernah lagi lapar ketika kita benar-benar mencari dan juga datang kepada pribadi Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah haus lagi
Ketika kita percaya dan juga mencari Dia, bukan mencari rotinya, tapi kepada Tuhannya, Sang Pemberi roti itu. Dari firman Tuhan, hari ini kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus sangat tegas mengajarkan bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia bukanlah untuk memberi makanan saja, yang hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani kita yang hanya sementara saja, melainkan makanan yang dapat memelihara kehidupan rohani kita dan juga memberi kita hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita. Suatu hari ada seorang bapak datang ke gereja. Datang ke gereja, lalu dia duduk, ya seperti biasa ada puji-pujian. Lalu setelah puji-pujian, waktunya khotbah. Nah, waktu dengar khotbah, tiba-tiba bapak ini matanya makin lama makin berat. Dari pertamanya melek-melek begini, tiba-tiba berat matanya, lama-lama ngantuk, tidur. Masuklah ke dalam mimpi. Nah, di dalam mimpi ini, Bapak Ibu Saudara, dia bermimpi, ada seorang di sebelahnya yang bilang, kalau kamu nanti waktu persembahan ya, kamu kasih uang ke kantong persembahan itu, nah nanti Tuhan akan melipat gandakannya 10 kali lipat. Nah, Bapak ini di dalam mimpinya itu, wah percaya begitu ya? Wah, luar biasa ini. Lalu pada saat itu Bapak itu mencoba kasih persembahan dalam nama Yesus, kasih. Dan dia percaya bahwa Tuhan akan melipat gandakannya 10 kali lipat. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah 1 minggu kemudian, tiba-tiba dia melihat rekening banknya dia. Ternyata benar. Ternyata sungguh uangnya itu 10 kali lipat lebih banyak daripada yang dikasih. Percis 10 kali lipat. Dia begitu kaget dengan mujizat yang luar biasa ini. Ketika lagi senang-senangnya, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, terbangunlah dari mimpinya. Ternyata khotbah sudah selesai. Dan waktunya persembahan. Persembahan. Dan ketika persembahan dijalankan, dia langsung memberikan persembahan itu. Dia kasihnya lebih banyak dari biasanya. Dikasih, dalam nama Tuhan Yesus dikasih semuanya. Dia berharap, dia berdoa agar sungguh uangnya dapat dilipat gandakan 10 kali lipat. 1 minggu kemudian, dia cek di rekening banknya dia. Loh, kok uangnya tidak bertambah ya? Sama saja ya. Tapi tidak apa-apalah. Dia tidak menyerah. Seminggu berikutnya, dia datang ke gereja lagi dengan penuh semangat. Dia cari Tuhan. Dia ke gereja, datang lebih awal. Waktu khotbah dia dengerin. Lalu dia kasih persembahan yang ditunggu-tunggu. Kasih persembahan lagi. Kasih persembahan. 1 minggu kemudian, Bapak Ibu Saudara, dia cek lagi di bank rekeningnya. Kok tidak keluar ya? Hasilnya tetap sama saja ini. Malah berkurang. Wah, dia kesal sekali Bapak Ibu Saudara. Marah. Kesel nih, wah rugi nih saya kasih persembahan lebih banyak dari biasanya. Waduh, benar-benar ini. Tidak adil ini. Nih ternyata Bapak Ibu Saudara, ternyata ini hanya mimpi saja sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, ini hanya cerita fiksi saja, cerita bohong-bohong, yang sebenarnya menunjukkan manusia ini yang hanya mencari Tuhan, tetapi fokusnya itu bukan cari Tuhan. Mereka mencari berkatnya. Fokus dengan materi yang didapat, fokus dengan keinginan pribadinya. Saudara, walaupun itu hanya cerita-cerita lelucon saja, tapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita ini bisa saja gagal fokus. Kadang-kadang kita lebih fokus pada berkat Tuhannya daripada Tuhan itu sendiri. Sama seperti Alkitab yang tadi barusan kita baca. Lebih fokus kepada rotinya daripada kepada Tuhannya. Lebih fokus kepada untuk memuaskan perutnya atau keinginan pribadinya daripada Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berfokus kepada roti dunia ini, materi yang sementara ini, berkat-berkat yang ada di dunia ini yang hanya sementara, maka kita tidak akan pernah dipuaskan, malah berujung dengan kekecewaan. Contohnya saja, mungkin kita mau mobil. Kita pengen banget mobil ini. Lalu kita berdoa sama Tuhan, kita minta mobil, kita berdoa panjang, kita berdoa puasa. Lalu ketika Tuhan beri, ya puji Tuhan. Tapi ketika Tuhan tidak kasih, ketika kita terlalu fokus
kepada barang itu, kepada berkat itu, bukan kepada Tuhannya, maka respon kita, Bapak Ibu Saudara, kita bisa kecewa, kita bisa marah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak kasih? Bapak Ibu Saudara, fokus kita sebagai orang percaya adalah kepada roti hidup itu. Sang pemberi roti. Bukannya kepada roti yang hanya memuaskan kita hanya untuk sementara saja. Tuhan mau kita itu untuk mengalaminya. Mengenalnya. Datang kepadanya. Dan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 36, katakan bahwa, tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudara, jangan sampai kita seperti pengikut-pengikut Tuhan ini yang sudah melihat Tuhan Yesus, tetapi tidak percaya. Tidak melihat kepada pemberi roti hidup itu, kepada Yesus itu. Yang Tuhan rindukan bukanlah akan roti itu, bukan pada berkat. Bukan hal-hal yang hanya memuaskan jasmani kita, yang hanya sementara saja. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah untuk terus mengenal Tuhan. Kita ingin terus berhubungan, relasi dengan intim dengan Tuhan, agar sungguh kita boleh dipuaskan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu dan mau kita untuk datang kepadanya. Mencari Dia sebagai roti hidup, sebagai air hidup, yang daripadanya kita tidak akan pernah haus lagi. Kita akan mendapatkan kepuasan yang total itu. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, mendukung iman kita, agar kita terus mencari Yesus, Sang Roti Hidup itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa Engkau-lah roti hidup. Kami rindu ya Tuhan agar kami mau terus dipuaskan lewat firman-Mu setiap harinya. Ajar kami Tuhan agar terus kami memiliki kehausan, lapar akan firman-Mu. Agar sungguh kami boleh dipuaskan, jiwa kami ini boleh dipenuhi. Dan kami rindu ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memakai setiap waktu di dalam kehidupan kami. Agar sungguh kami boleh memakainya hanya Tuhan saja. Dan kami boleh sekali lagi memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ini adalah kerinduan dari kami. Kiranya Kau boleh menolong kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkan dengan memuji Tuhan indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah aku kepadanya, kucurahkan isi kalbu. Di waktu susah dan rasa, ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Saat berdoa yang ku mohon didengarnya, betapa sungguh imanku, ku berharap kepada
yang memanggilku datanglah, percaya pada firman-Nya, beban dosa ku tinggalkan, menunggu saat berdoa. Mari kita memulai doa syafaat kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur atas apa? Atas semua berkat dan juga anugerah Tuhan. Hingga sampai pada hari ini, kita masih dalam keadaan yang baik. Itu semua karena Tuhan memelihara kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu hari demi hari sampai pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau sungguh baik, karena Engkau memelihara kami hari demi hari. Setiap yang kami perlu, semua yang kami perlukan, Engkau yang selalu mencukupkan kami, Engkau yang selalu memelihara kami. Ada anugerah Tuhan yang selalu mencukupkan kami, memberikan kami kekuatan di tengah kami bergumul, memberikan kami sukacita di tengah kesulitan kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, bagi pekerjaan kami, di tengah keluarga kami, dan juga kehidupan kami. Kami bersyukur atas-Mu, dan kami memuji nama-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat yang bergumul secara kesehatan. Kita doakan untuk Ibu Martina dan juga Bapak Iwan. Kita mendoakan bagi mereka, kita berdoa untuk Ibu Martina yang bergumul secara kesehatan tubuhnya yang sakit, untuk Pak Iwan juga agar sungguh Tuhan boleh memulihkan. Kita terus berdoa juga untuk Bapak Andi, agar sungguh treatment yang harus dilakukan boleh sekali lagi menolong tubuhnya semakin lebih baik. Kita berdoa juga untuk Bapak Roni Lim yang ada di nursing home, kita doakan agar sungguh Tuhan terus boleh memelihara dan juga memberikan kekuatan, tubuhnya boleh semakin baik dan dia boleh sembuh kembali. Mari kita sama-sama berdoa bagi jemaat kita yang bergumul secara kesehatan. Ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi Ibu Martina dan juga Bapak Iwan yang saat ini bergumul secara kesehatan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh menolong mereka di dalam setiap proses mungkin ke dokter, obat-obatan yang harus dimakan, boleh sekali lagi menolong mereka ya Tuhan, boleh memberikan mereka kekuatan hari demi hari, mereka boleh percaya kepada Tuhan, mereka terus boleh bertumbuh di dalam iman mereka, dan boleh mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan saja. Kami berdoa untuk Ibu Martina dan juga Bapak Iwan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Kau boleh mohon berkat-Mu bagi mereka. Kami berdoa juga mau mengingat untuk Pak Andi ke dalam tangan Tuhan, agar sungguh Kau boleh memelihara dia dan juga boleh memulihkan hari demi hari sehingga dia boleh beraktivitas dengan normal kembali, dan kiranya Kau boleh memberikan kekuatan bagi istri dan juga untuk keluarga yang menjaga, kiranya Kau berikan kekuatan terus. Berdoa juga untuk Pak Roni Lim yang harus di nursing home, kiranya Kau boleh memberikan dia terus kekuatan, pengharapan, semangat, sukacita yang berasal dari-Mu saja. Kau boleh menolong dia untuk setiap kali harus cuci darah ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu agar sungguh boleh proses berjalan dengan baik sehingga tubuhnya kembali boleh sehat. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk saudara-saudara kami, yang mungkin bergumul secara kesehatan yang mungkin tidak kami sebutkan di sini. Ya Tuhan, kiranya Kau juga boleh menolong, memulihkan bagi mereka ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami, jemaat kami yang bergumul secara kesehatan. Terima kasih Tuhan, dengar seruan doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita perlu terus mendoakan bagi pengurus-pengurus kita, hamba Tuhan, diaken dan juga panatua. Mereka terus melayani Tuhan di tengah pandemi COVID yang tidak mudah ini. Kita terus berdoakan untuk kerohanian mereka. Kita terus berdoa agar sungguh di dalam pelayanan yang mereka saat ini lakukan di ICLA, boleh sekali memberkati jemaat. Kita berdoa untuk Bapak Iskandar, Bapak Handi, Bapak Evan, Pak Sucipto, Pak Heru, Pak James, Pak Yus, Pak Yosef, dan juga saya sendiri. Kita juga doakan untuk ibu-ibu, Ibu Ria, Ibu Liana, Ibu Suna, penginjil Benita, penginjil Ibu Yung Yung, dan juga penginjil Esther.
Saya mengajak untuk bapak-bapak untuk mendoakan para ibu-ibu yang tertera di layar, dan juga untuk ibu-ibu boleh mendoakan bapak-bapak pengurus semua, agar sungguh kami boleh sehati, kami terus boleh semangat di dalam melayani Tuhan di ICLA ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Kau sudah boleh memanggil rekan-rekan pengurus yang mau melayani Tuhan di saat-saat pandemi yang tidak mudah ini. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, berikan kekuatan bagi pengurus ya Tuhan, agar sungguh secara khusus mereka memiliki kerohanian yang baik di dalam keseharian mereka. Mereka tetap terus dijamah oleh Tuhan, mereka tetap terus dekat kepada Tuhan, dan mereka tidak jemu-jemu dan tetap semangat melayani Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kepercayaan pelayanan yang sudah Kau berikan bagi mereka. Kau boleh menolong bagi mereka, berikan mereka hikmat. Kau boleh menolong dia ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bu Lia, untuk pelayanannya, Ibu Suna, Ibu Liana, Ibu Benita, Ibu Yung, dan juga Ibu Esther. Kami menyerahkan agar sungguh Kau boleh memakai mereka ya Tuhan dengan luar biasa dengan pelayanan di ICLA ini ya Tuhan. Kami berdoa agar sungguh Kau boleh memberkati rekan-rekan yang lain yang melayani dalam tangan Tuhan, agar sungguh kami semua mempunyai kesatuan hati di dalam kami melayani Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita di gereja kita mempunyai care group, dan kita mau berdoa untuk para care group leader, secara khusus care group host dan juga co-host yang harus memimpin di dalam care group. Kita berdoa agar sungguh di dalam setiap kali memimpin, kita doakan agar sungguh Tuhan boleh memberkati dalam segala persiapan mereka, dan mereka boleh sekali lagi diberkati lewat firman Tuhan yang akan dibawakan. Berdoa terus untuk semangat mereka. Kita juga mau berdoa untuk setiap care group membernya, agar sungguh terus mereka tetap semangat mengikuti care group setiap minggunya, saling memberikan dukungan, saling menyemangati, dan juga mendoakan. Mari kita berdoa untuk care group. Ya Tuhan, kami bersyukur di mana kami memiliki satu komunitas care group. Kami boleh bertumbuh bersama, kami boleh saling mendoakan, dan kami juga boleh saling sharing bersama. Kami berdoa untuk para care group host dan juga co-host yang Kau sudah boleh memanggil mereka sekali lagi untuk boleh memimpin care group. Kami berdoa agar sungguh setiap minggunya ketika mereka harus mempersiapkan bahan-bahan mereka, ketika mereka harus akan mempresent juga, kami berdoa agar sungguh Kau boleh memakai mereka dengan luar biasa, agar sungguh boleh menjadi berkat bagi care group membernya. Kami berdoa juga untuk setiap care group yang ada di ICLA ini, agar sungguh mereka boleh saling memberikan semangat satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan. Kami menyerahkan agar sungguh boleh memberikan pertumbuhan bagi care group yang ada di ICLA ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa menyerahkan setiap care group di dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk jemaat Tuhan, agar sungguh mereka tetap mempunyai semangat dan juga disiplin di dalam mengikuti ibadah umum dan juga kebaktian doa. Sudah setahun kita tidak ibadah secara fisik, secara onsite, dan pasti Bapak Ibu Saudara rindu dan juga kangen. Kita terus doakan untuk situasi negara, situasi yang ada agar sungguh boleh semakin membaik, sehingga suatu hari nanti kita juga bisa boleh beribadah onsite kembali. Nah, pada saat yang ini kita terus mendoakan untuk jemaat agar sungguh mereka tidak jemu-jemu beribadah di rumah, walaupun harus lewat YouTube, harus lewat hanya di layar saja, tetap mempunyai semangat dan juga disiplin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga ICLA. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di ICLA yang setiap minggunya mereka setelah bekerja, setelah mungkin menjalani hari Senin sampai Sabtu dan Minggu dan juga Rabu, mereka harus boleh beribadah. Walaupun secara online ya Tuhan, kami berdoa agar sungguh Kau boleh memberikan terus semangat dan juga disiplin dan juga sukacita yang berasal dari-Mu saja di dalam mereka ibadah secara online. Kami berdoa ya Tuhan, lewat ibadah-ibadah yang ada, mereka tetap sekali lagi boleh diteguhkan imannya. Mereka boleh terus berpegang teguh kepadamu, mereka terus mau berharap kepadamu di tengah situasi yang begitu sulit. Kami terus mau berdoa ya Tuhan, agar situasi di negara ini boleh semakin baik, agar sungguh suatu hari nanti ketika keadaan membaik dan kami boleh beribadah kembali untuk ibadah onsite. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh campur tangan, boleh menolong setiap jemaat-Mu dan juga setiap pelayan-Mu di ICLA ini. Kami berdoa menyerahkan sepenuhnya gereja-Mu di dalam tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian ini, besar setiamu.
setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk proses distribusi vaksin. Kita bersyukur di Amerika prosesnya baik dan juga terus semakin setiap bulan semakin ada progres hari demi hari, dan kita sudah melihat itu. Kita berdoakan untuk proses distribusi ini agar sungguh rakyat Amerika dapat menerima vaksin dan juga kasus COVID ini semakin menurun. Kita doakan juga bagi pemerintah dan juga setiap nurse, dokter, petugas bagian kesehatan yang harus mendistribusikan ini semua, pekerja-pekerja kesehatan medis yang melakukan pekerjaan ini. Kita doakan mereka agar sungguh proses distribusi vaksin boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kami bersyukur atas vaksin yang boleh ada dan juga proses distribusi ini yang boleh semakin kami lihat, semakin luas dibagikan bagi rakyat Amerika hari demi hari, bulan demi bulan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami berdoa Tuhan agar sungguh proses ini boleh berjalan baik, sehingga tingkat COVID boleh semakin menurun, dan juga kami boleh beraktivitas kembali seperti normal. Kami berdoa juga para pekerja medis, bagi para farmasis, bagi pemerintah yang harus mengatur pendistribusian ini ya Tuhan. Kiranya Kau boleh mengatur, menolong ya Tuhan, agar sungguh boleh berjalan dengan baik. Kami juga boleh berdoa bagi rakyat dari Amerika agar sungguh boleh menerimanya dengan baik, dan tubuh mereka boleh kebal, boleh ada imun tubuh yang baik di dalam tubuhnya. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi NTT dan juga Malang. Kita tahu dalam beberapa waktu ini banyak sekali musibah dan juga bencana yang terjadi di kedua kota tersebut. Kita mendoakan bagi mereka agar sungguh Tuhan boleh memberikan penghiburan bagi korban-korban yang meninggal dunia, agar sungguh Tuhan boleh menolong dan juga menghibur. Kita juga berdoa bagi orang-orang Kristen yang berada di NTT dan juga berada di Malang, agar sungguh mereka tetap mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Mereka terus boleh berharap kepada Tuhan, walaupun situasi tidak begitu mudah harus mereka lewati. Mari kita sama-sama kita berdoa bagi mereka. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi NTT dan juga Malang saat ini. Beberapa waktu lalu mereka dilanda bencana-bencana dan juga musibah yang terus terjadi di kota mereka, di negara mereka dan juga di tempat mereka tinggal. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh boleh menolong, campur tangan, boleh memberkati mereka ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, pengharapan selalu yang berasal dari-Mu saja. Kami berdoa bagi tim-tim medis, kami berdoa bagi pemerintah yang mengatur hal-hal ini, bagi para korban juga yang berduka. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh campur tangan, boleh menolong mereka, boleh memberikan kekuatan, khususnya bagi para tim yang harus bekerja volunteer menolong para korban-korban ya Tuhan. Berdoa untuk para keluarga yang harus kehilangan anggota keluarga mereka. Kiranya Kau boleh menghiburkan, memberikan kekuatan. Kami berdoa secara khusus juga bagi orang Kristen, agar sungguh mereka terus boleh teguh kepada Tuhan, dan juga di saat seperti ini mereka boleh menjadi saksi bagi-Mu di kota mereka. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, kiranya Kau boleh berbelas kasihan dan juga Kau boleh menolong. Di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa juga untuk para imigran di Amerika dan juga Meksiko di antara bordernya. Kalau kita melihat berita bahwa ada
ribuan anak-anak yang berada di border dan mereka tanpa orang tua dan ditaruh di situ saja. Ini kita perlu berdoakan bagi mereka. Kita berdoakan bagi untuk pemerintah Amerika dan juga pemerintah Meksiko agar sungguh mereka boleh mengambil keputusan yang tepat bagi para imigran ini yang berada di border. Kita berdoa juga untuk bagi anak-anak yang di sana yang mungkin sendirian tanpa orang tua mereka, agar sungguh Tuhan boleh melindungi mereka di tengah situasi yang begitu tidak mudah. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi para imigran yang berada di Amerika dan juga border dengan Meksiko. Banyak sekali ribuan anak-anak yang harus di sana. Mereka tanpa orang tua mereka sendirian, mereka mungkin kesepian, mereka tidak tahu harus bagaimana, mereka tidak tahu lagi masa depan mereka harus ditinggal seperti itu. Ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, kiranya Kau boleh campur tangan menolong, agar sungguh ada kebijakan dari pemerintah, dari kedua negara, boleh mengambil langkah-langkah yang tepat, apa yang harus dihadapi dengan mereka ini ya Tuhan. Kiranya Kau boleh menolong, berbelas kasihan, boleh menolong mereka ya Tuhan, campur tangan di dalam setiap proses yang harus mereka hadapi. Kami berdoa agar sungguh juga melewati peristiwa tidak mudah ini, banyak mereka boleh mengenal Tuhan, banyak mereka boleh sekali lagi kenalkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pergumulan pribadi. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada pergumulan pribadi yang mungkin kita tidak bisa sebutkan, kita ada dalam hati kita boleh sampaikan kepada Tuhan sekarang. Kita bergumul mungkin secara kesehatan, kita yang bergumul dengan keluarga kita, pribadi kita, dan juga banyak hal. Ada saudara kita mungkin yang sedang sakit, ada yang belum percaya. Mari kita sama-sama berdoa, kita bawa semua pergumulan pribadi kita kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mendengar dan akan menjawab tepat pada waktunya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, dengarlah seruan doa kami. Kami bergumul dengan pergumulan kami. Kami mempunyai masalah di dalam hidup kami. Namun kami percaya dengan Tuhan yang hidup. Dan kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Kami mau memberikan semuanya beban kami. Kami mau serahkan semua kepadamu saja. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang akan menjawabnya dengan tepat pada waktunya. Kami mau menyerahkan ya Tuhan agar sungguh iman kami boleh terus teguh padamu. Kami mau menyerahkan agar sungguh kami yang bergumul dan juga mungkin saudara-saudara kami, teman-teman kami, rekan-rekan kami yang bergumul, boleh sekali lagi kami boleh melihat kepadamu sebagai sumber pengharapan kami yang hidup. Sebagai Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami sehingga kami memiliki pengharapan. Kami bersyukur ya Tuhan kami mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti-Mu yang hidup, yang mengalahkan maut dan juga kematian, sehingga kami boleh memiliki sepenuhnya harapan kami kepadamu. Kami bersyukur, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God.
our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan mengangkat satu pujian, dan biarlah pujian ini menjadi tekad dan kekuatan untuk kita berani memberitakan Injil bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal hati Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal hati Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri kebaktian doa ini dengan menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara kebaktian doa pada malam hari ini. Bersyukur sekali kita bisa berdoa bersama. Kiranya tetap terus kita setia menghadiri kebaktian doa, kebaktian umum, dan juga Sempetra. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it